Salam sejahtera, salam rahayu, salam budaya, salam lintas agama, salam Indonesia, salam Nusantara, salam Pancasila, salam merah putih, salam NKRI, salam Indonesia, salam Asia, salam dunia, dan salam kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Saya akan menjelaskan tentang syirkah. Jadi secara bahasa, syirkah berasal dari kata syarokah yang berarti bersekutu, bekerjasama, atau berserikat. Sedangkan secara istilah dalam fikih Islam, syirkah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal kepemilikan harta, usaha, atau keuntungan dengan ketentuan bahwa masing-masing pihak memberikan kontribusi modal, tenaga, atau keahlian, serta berbagai hasil sesuai kesepakatan. Dasar-dasar hukum syirkah terdapat dalam Al-Quran surat Shad ayat 24 yang artinya sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan amat sedikitlah mereka itu. Nabi juga mengatakan bahwa aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satunya mengkhianati, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Tujuan utama syirkah adalah untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan dengan menggabungkan modal dan tenaga, menumbuhkan kerjasama dan saling tolong-menolong dalam bidang ekonomi, menghindari praktik riba dan menciptakan sistem usaha yang halal sesuai prinsip syariah, menyebarkan kesejahteraan dengan membuka peluang usaha bagi banyak pihak. Rukun-rukun syirkah yang pertama adalah pihak yang berakad atau al-aqidain, yang kedua objek akad atau ma'qud alaih, dan yang ketiga ijab dan qabul yaitu sirat akad atau sirat akad, dan yang keempat keuntungan atau rib. Syarat-syarat syirkah yang pertama adalah para pihak harus balik berakal dan ridho tanpa paksaan. Yang kedua adalah modal atau harta yang diserikatkan harus jelas dan halal. Dan yang ketiga, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, bukan berdasarkan jumlah modal semata. Dan yang terakhir, kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Jenis-jenis syirkah yang pertama adalah syirkah al-milk. Syirkah al-milk atau kepemilikan bersama. Syirkah al-milk adalah kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa melalui akad usaha, misalnya warisan, hadiah, atau pembelian bersama. Contoh, dua orang membeli sebidang tanah bersama-sama. Yang kedua, syirkah al-uqud, yaitu kerjasama melalui akad. Syirkah al-uqud adalah akad kerjasama untuk mencari keuntungan. Jenis ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, syirkah inan, kerjasama antara dua, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberikan modal dan ikut mengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Contohnya, dua orang membuka toko, satu menyediakan modal lebih besar dan satunya lebih aktif bekerja. Yang kedua, syirkah abdan, yaitu kerjasama berdasarkan tenaga atau keahlian tanpa modal. Contohnya, dua tukang bangunan bekerja sama menerima proyek dan membagi hasilnya. Yang ketiga, syirkah wujuh, yaitu kerjasama berdasarkan kepercayaan dan reputasi tanpa modal uang, tetapi menggunakan nama baik untuk mendapatkan barang secara kredit. Contohnya, dua pedagang membeli barang secara utang karena dipercaya, lalu menjual dan membagi keuntungan. Yang keempat, syirkah mufawadah, yaitu kerjasama total antara dua orang atau lebih dengan menyamakan modal pekerjaan dan tanggung jawab secara penuh. Contohnya, dua mitra bisnis yang menyerahkan semua hak dan kewajiban secara setara. Prinsip-prinsip syirkah dalam Islam yang pertama adalah kejujuran dan amanah dalam mengelola usaha. Dan yang kedua, keadilan dalam pembagian keuntungan dan tanggungan kerugian. Yang ketiga, transparansi dan kesepakatan bersama dalam setiap keputusan. Yang keempat, tidak boleh ada riba, gharar, atau ketidakjelasan dan penipuan.
Dan yang kelima, tujuan akhir adalah kemaslahatan dan keberkahan. Manfaat syirkah adalah meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi, mempererat ukhuwah Islamiyah melalui kerjasama, menjadi alternatif usaha yang halal dan sesuai syariah, membuka lapangan kerja dan memperluas peluang usaha. Jadi, di sini bisa kita simpulkan bahwa syirkah merupakan konsep kerjasama ekonomi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat Islam. Melalui syirkah, umat Islam diajarkan untuk saling membantu dalam mencari keuntungan yang halal, membangun kepercayaan, dan menghindari praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, syirkah tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan keadilan sosial. Baik, demikian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-citalah setinggi mungkin. Ingat, seekor kuman pun memiliki keluarga. Maka berhati-hatilah di jalan, jangan lupa gunakan helm.